Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Ragilman Koirul, asal dari Tulungagung. Saat ini sedang berkuliah di Universitas Negeri Malang, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari Challenge Backend Node.js sebagai syarat untuk apply Backend Engineer Intern di DOT Indonesia. Challenge-nya sendiri adalah membuat simple REST API dengan Node.js dengan kriteria sebagai berikut. Itu minimal ada 2 operasi CRUD yang saling berkaitan, menyimpan data menggunakan database, authentication API menggunakan JWT token, terus ada testing untuk token API-nya, kemudian menjelaskan pattern project yang saya gunakan. Baik, untuk aplikasi saya sendiri bernama User Management App, yaitu dimana nanti kita bisa membuat user, kemudian login, dan nanti user tersebut bisa membuat alamat serta akun bank. Di sini setidaknya terdapat 14 endpoint yang ada pada aplikasi ini. Kemudian ini adalah database design dari aplikasi saya, yaitu terdapat tabel user yang berisi ID, nama, email, telepon, dan password. Nanti email dan password yang digunakan untuk sebagai login. Kemudian tabel user berrelasi one-to-one kepada tabel alamat yang terdapat ID, desa, kecamatan, kota, provinsi, kode pos, dan user ID. Nanti jadi user ini bisa membuat satu alamat saja karena user dan tabel alamat hanya berrelasi one-to-one. Sebaliknya, user akan berrelasi dengan akun bank dengan relasi one to many, sehingga nanti user bisa membuat lebih dari satu akun bank. Pada tabel akun bank sendiri terdapat ID, kemudian nama bank, nomor rekening, saldo, dan user ID sebagai foreign key. Langsung saja saya akan mempraktekkan untuk API-nya di Postman. Baik, untuk pertama adalah endpoint untuk register. Di sini user bisa untuk mendaftarkan akunnya. Contohnya ini menggunakan respon body nama, email, telepon, dan password. Dengan kembalian respon body dengan message user berhasil dibuat. Kemudian untuk API login membutuhkan email dan password. Nanti respon bodinya akan menampilkan token untuk JWT tokennya yang digunakan untuk authorization. Kemudian untuk endpoint get user di sini membutuhkan token. Kemudian get user ini akan menampilkan data dari user tersebut. Di sini bisa dilihat password sudah dihash menggunakan bcrypt sehingga hasilnya sudah berbeda dari password yang kita masukkan tadi. Kemudian untuk update user di sini selain membutuhkan token juga memerlukan ID dari user untuk bisa mengubah data. Di sini kita copy ID dari user, kemudian masukkan sebagai parameter pada URL. Contohnya kita ubah nama dari user tersebut pada request body, kemudian kalau desain ada kembalian sebagai user updated successfully. Jadi di sini kita sukses mengupdate data dari user. Sebagai bukti kita kembali pada endpoint get user, dimana kalau kita lihat pada nama telah berganti menjadi nama pada request body update tadi. Selain itu kita juga bisa menghapus user. Di sini sama, selain membutuhkan token authorization, kita juga butuh
ID dari user tersebut. Pertama kita masukkan token, kemudian ID dari user. Kalau kita send, maka user berhasil dihapus. Sebagai bukti user kita hapus, kita lihat pada get user berhasil dihapus, dan pada get user tidak ditemukan. Selanjutnya kita akan mencoba endpoint untuk membuat alamat. Yang pertama kita pastikan membuat user terlebih dahulu. Kemudian ketika membuat alamat kita butuh token dari user. Kemudian kita contoh membuat request body seperti ini. Ada bahan desa, kecamatan, kota, provinsi, dan kode pos. Berhasil. Nah, karena tabel user dan address ini hanya bantuan, jadi user hanya bisa membuat satu alamat saja. Kalau kita mencoba lagi, maka terdapat error user alamat sudah ada. Kemudian untuk mendapatkan info alamat dari pengguna, kita butuh token lagi. Di sini kita bisa mendapatkan kembalian dari alamat yang dimasukkan oleh user tadi. Kita juga bisa update alamat dari user. Kita membutuhkan selain token juga membutuhkan ID dari alamat milik user. Seperti ini. Sebagai contoh saja, saya mengubah alamat user. Untuk kotanya kita ubah menjadi Kediri. Kemudian ada respon body user address update successfully sebagai tanda kalau berhasil mengubah data alamat dari user. Kita lihat apakah data sudah benar-benar terganti. Kita lihat dari kota yang awalnya Tulungagung bisa menjadi Kediri. Selanjutnya untuk menghapus alamat dari user, kita membutuhkan token untuk otorisasi dan membutuhkan ID alamat yang ingin dihapus. Seperti ini. Kalau kita coba, maka alamat user berhasil dihapus. Pada get alamat user tadi, maka otomatis alamatnya tidak ada karena sudah dihapus. Kemudian pada endpoint membuat akun bank, kita membutuhkan token dari user, dan pada request body membutuhkan nama bank, kemudian nomor rekening, dan saldo. Jika kita coba, maka akun bank sukses berhasil untuk dibuat. Karena tabel pada akun bank ini berrelasi menggunakan one to many, maka kita bisa membuat lebih dari satu akun bank. Contoh lainnya, kita ganti nama bank menjadi Mandiri dan kita ubah nomor rekeningnya. Maka jika kita kirim lagi, bisa dilihat kalau kita sukses untuk membuat akun bank lebih dari satu kali. Kemudian untuk mendapatkan info akun bank dari user, terdapat get akun bank user, di mana kita bisa mendapatkan info akun bank dari user. Kemudian untuk mendapatkan info akun bank yang dengan spesifik ID, kita bisa mengcopy ID akun banknya, kemudian memasukkan sebagai 4 parameter.
dan bisa dilihat respon bodinya hanya menampilkan spesifik dari akun bank user. Selain itu juga untuk melakukan update kita membutuhkan token serta ID akun bank dari user. Contoh saja, kita mengubah saldo dari ID ini menjadi 10.000 ya. Kita coba, maka user akun bank tersebut diubah saldonya menjadi 10.000. Sebagai bukti, kita lihat pada akun yang tadi, di sini masih saldonya masih sama 50.000 karena kita sudah ubah, maka terlihat kalau saldonya sudah berubah menjadi 10.000. Kemudian untuk delete akun bank, selain membutuhkan token lagi, di sini juga memerlukan ID akun bank untuk menghapus akun bank. Kita coba, kemudian ada respon body message akun bank sudah terhapus. Jika dilihat pada get akun bank lagi, maka hanya ada satu akun bank yang dimiliki user. Selanjutnya saya akan membahas tentang source code dari aplikasi ini. Pada aplikasi ini menggunakan struktur project by layer, di mana kita memisahkan komponen-komponen aplikasi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Di sini saya menggunakan Express.js untuk membangun API-nya, di mana di sini terdapat pada folder application terdapat JS. Di sini adalah aplikasi Express-nya itu sendiri. Kemudian saya juga menggunakan library Prisma ORM sebagai yang menjembatani antara aplikasi dengan database PostgreSQL. Di sini saya menggunakan Prisma ORM dan ini adalah skema dari database yang saya gunakan. Sebagai contoh saja, ini terdapat root, yaitu public API dan API saja, di mana yang public API ini tidak memerlukan autentikasi dari token API, yaitu untuk endpoint create user dan login, di mana tidak memerlukan autentikasi. Kalau ini membutuhkan autentikasi middleware, di mana membutuhkan token JWT sebagai autentikasinya. Untuk flow-nya sendiri, yaitu saat klien mengakses sebuah endpoint, contohnya adalah register, kemudian request dari klien ini akan di handle oleh controller. Ini adalah ada controller user. Di sini sebagai contoh untuk register, di mana nanti controller ini akan menghandle dari request yang diberikan oleh user. Contohnya ini register, kemudian controller ini akan mengirim data request tadi ke bagian service. Contohnya ini, sebelum data dari request user tadi dijalankan, maka sebelumnya pada service ini data user tadi akan divalidasi terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan bantuan library Joy untuk validasinya, dimana di sini contohnya adalah user register validation, dimana memerlukan validasi terlebih dahulu. Contohnya ini, nama itu harus string maksimal 100, email harus email, telepon harus nomor, kemudian password harus minimal dari 6.
Kemudian setelah data berhasil divalidasi, giliran user service tadi yang akan menjalankan fungsinya untuk melakukan bisnis logic dari aplikasi ini, seperti mengecek apakah user sudah ada di database, kemudian jika ada akan mengembalikan error, kalau tidak nanti akan dibuatkan user, dan sebelumnya password dari user akan di enkripsi terlebih dahulu menggunakan bantuan library bcrypt pada npm. Dan setelah itu akan mengembalikan ke controller lagi, dan akan mengirimkan status 200 dan hasil dari respon bodinya. Dan kalau ada yang gagal nanti akan ditangkap oleh error middleware. Sama seperti yang lain juga, ada seperti ini controller login. Saat user mengakses login, maka controller login yang akan menghandle request tersebut, kemudian mengirimkannya kembali ke user service. Bedanya dengan login, saat login berhasil, sebelumnya divalidasi dulu pada Joy, kemudian service ini akan membuatkan token pada user tersebut. Di sini aplikasi pada login akan mengembalikan return token dari hasil login dari user, kemudian akan mengembalikan token tersebut pada respon body pada hasil login. Sama seperti public API, sama saja untuk API yang menggunakan middleware authorization, sama saja. Pertama akan request dari user akan dihandle oleh controller. Di sini ada address dan bank akun controller. Kemudian ini akan menghandle dan mengirimkan kembali ke service. Terdapat address service dan bank akun service. Divalidasi dulu request dari user. Kemudian validasi yang lain adalah token. Di sini adalah validasi dari token menggunakan middleware, di mana token akan dicek apakah valid atau tidak menggunakan middleware ini. Selanjutnya adalah untuk testing tokennya. Saya sudah membuatkan testing tokennya. Di sini saya menggunakan bantuan dari library Jest dan Supertest. Contohnya seperti ini. Pada get API user, kita membutuhkan token untuk bisa mengakses endpoint ini. Jadi pada testingnya kita memerlukan ini menggunakan Supertest. Saat user nanti mengakses endpoint get_api.user, maka kita set dahulu authorization-nya dengan token dari JWT ini, dan kita expect hasil result status menjadi 200. Kita aja pembaharan. Bisa dilihat pada ini get API user sukses get user data centang, berarti ini adalah sukses. Untuk testing lain saya juga sudah membuatkan untuk setiap endpoint pada aplikasi ini. Saya sudah membuatkan testingnya.
Kalau kita coba uji menggunakan npm test, bisa dilihat kalau testing dari aplikasi ini mulai dari bank account, address, kemudian user, kemudian ada connection ke database dan middleware juga, semua sudah sukses tercover menggunakan integration test. Bisa dilihat pada tabel coverage ini, dimana sudah hampir 100% sudah mengimplementasikan testing integration test. Selain itu juga saya sudah membuatkan dokumentasi API dari aplikasi ini menggunakan OpenAPI dan mengintegrasikannya menggunakan Swagger UI pada aplikasi Node.js ini pada public API. Tapi sayangnya pada Node.js ES6 untuk mengimpor JSON itu masih eksperimental. Seperti ini contohnya. Saya sudah menggunakan dokumentasi menggunakan OpenAPI. Jika kita jalankan, bisa dilihat kita mendapatkan warning kalau import association ini masih belum stabil pada versi Node.js 18. Kita coba buka pada contohnya localhost. Nah, untuk dokumentasi sendiri sudah ada ya, bisa dilihat ini saya menggunakan OpenAPI sebagai dokumentasinya karena sudah standar, dan mengintegrasikannya menggunakan Swagger. Selain itu juga saya sudah menjelaskan untuk lebih detail mengenai mengapa saya menggunakan struktur proyek by layer pada README GitHub proyek ini, dimana keunggulan dari struktur proyek by layer adalah pemisahan tanggung jawab, kemudian skalabilitas yang lebih baik, kemudian pemeliharaan lebih mudah, kemudian pengujian lebih baik, dan keterbacaan kode yang lebih baik. Baik, saya rasa begitu saja penjelasan mengenai demonstrasi mengenai challenge Node.js sebagai syarat untuk apply remote internship di DOT Indonesia. Besar harapan saya untuk bisa keterima pada program kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.